5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning everyone, how are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tema yang ketujuh, subtema yang ketiga ya, pembelajaran yang pertama. Oke. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita juga berdoa ya, seperti biasa Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru. Oke. Hello guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yusta Sweet. Oke guys, before you continue watching Yusta Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet, interesting and cool video. Oke guys, continue to create develop talents, good luck with that. Okay guys, my video channel Yusta Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yusta Sweet in English. Okay, thank you so much everyone, thank you so much my student. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini ya, yang ke tema yang ketujuh, subtema yang ketiga pembelajaran pertama ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Nanti Ibu Guru akan tampilkan teksnya ya, teksnya mungkin di sebelah sini atau di sebelah sini ya, di kanan atau di kiri ya, teks doa Bapa Kaminya menggunakan bahasa Inggris. Oke? Nah, oke anak-anak, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive too trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum anak-anak belajar ya, jangan lupa anak-anak sarapan dulu ya, supaya perutnya tidak lapar. Coba, jadi kalau anak-anak perutnya kenyang, anak-anak sudah sarapan, anak-anak bisa konsentrasi menyimak video pembelajaran Ibu Guru ya. Jadi supaya anak-anak bisa paham ya, bisa mengerti gitu penjelasan dari Ibu Guru. Dan jangan lupa anak-anak juga di rumah rajin-rajin minum susu ya, juga minum mungkin jus-jus buah ya. Oke, makan sayur-sayuran supaya anak-anak bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang pinter, yang sehat, seperti itu ya. Oke anak-anak, nanti kalian simak ya video selanjutnya akan Ibu Guru tampilkan kita untuk belajar bersama-sama ya. Oke, tetap semangat, keep your spirit. Oke, see you, bye. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone, how are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Sekarang kita masuk ke tema yang ketujuh, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama ya anak-anak ya. Nah tadi di awalan video Ibu sudah berdoa bersama anak-anak ya, jadi kita lewatkan saja teks doa Bapa Kaminya ya. Sekarang kita lanjut ke slide utama kita. Nah anak-anak, jadi setiap materi itu dia akan saling berhubungan ya, antara pembelajaran yang satu, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Nah makanya anak-anak itu harus rajin mengikuti video pembelajaran Ibu Guru supaya nyambung gitu. Jangan kalau misalnya kalian tiba-tiba ikut pembelajaran hari ini lalu besok tidak, lalu besoknya lagi iya, jadi mungkin bingung gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar.
Oke, next. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus pun selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing. Kata tikus, "Hai kucing," jawab kucing. "Ada apa?" Tikus, "Mari kita makan ikan asin." Oke, next. Nah, jawab kucing, "Di mana kita bisa menempatkan ikan asin?" Nah, jawab tikus, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Oke, next. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan. Nah, kata tikus ya anak-anak, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan. Nah, akhirnya tikus memanjat ke atas, tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan, menunggu dengan siaga sambil mengadahkan kepalanya ke atas. Kata kucing, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggeret tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, nah, tikusnya menjawab anak-anak, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Kata kucing, "Ikan asin, Sin." Nah, tikus menjawab, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh." Jawab kucing. "Kucing, saya bukan ikan asin." Nah, jawab kucing, "Ikan asin, memeo," katanya. Nah, kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Nah, yang dicarinya adalah ikan asin ya. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani ya. Oke, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Yang bersikap curang adalah tikus. Oke, next. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Nah, karena tikus serakah terhadap kucing ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kucing dan tikus sepakat. Tikus mengambil ikan asin di atas, kucing menangkap di bawah. Oke, nah sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini adalah materi pelajaran pecahan ya anak-anak ya. Oke, nomor 1. Nah, di sini ada 2 potong kue ya anak-anak ya. Nah, sekarang di 2 potong kue ini, di bagian ini ibu kasih tanda X ya. Nah, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik. Menjadi berapa bagian anak-anak? Menjadi 2 bagian ya. Di sini ibu guru sudah kasih jawabannya angka 2 ya. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2 ya. Satunya dari mana? Satunya dari kue yang diberi tanda X yang akan dimakan. Nah, 2-nya dari jumlah semua kue tersebut ada 2 potong kue ya.
Oke, sekarang kita lanjut lagi nomor 2 ya. Banyak kue ada berapa? Ada 2 kue. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Satunya dari kue yang diberi tanda X yang akan dimakan ya. Duanya dari jumlah seluruh kue tersebut ada 2 ya. Maka pecahannya menjadi 1/2 ya. Oke, nomor 3. Sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian sama ya. Nah ya, satu bagian bertanda X, yang ini ibu kasih tanda X, ini menyatakan pecahan ya. Nah, satunya ini dari ini anak-anak gambar yang diberi tanda X, berarti dia maksudnya ini kue ya, bagian kue yang akan dimakan. Ada 1/3, tiganya dari ada 3 potong kue ya. Kue tersebut berbentuk lingkaran ya, seperti agar-agar atau baulu gitu ya anak-anak ya, dipotong menjadi 3 bagian. Nah maka ini pecahannya 1/3 ya, karena ada 3 bagian, 1, 2, 3 yang di belakang sana ya. Oke, next, sekarang nomor 4. Nah, banyak kue ada berapa anak-anak? Ada 3, 1, 2, 3 ya. Satu kue bertanda X yang ini ya, menyatakan pecahan 1/3 ya. Satunya dari kue yang dikasih tanda X yang akan dimakan. Per 3. 3 ini maksudnya jumlah keseluruhan kue tersebut ada 3 ya. Oke, sekarang nomor 5. Nah, di sini ada kue seperti kue pizza gitu ya anak-anak ya. Nah, kue pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama. Satu bagian bertanda X yang ini anak-anak ya, menyatakan pecahan 1/4. Satunya maksudnya dari kue yang diberi tanda X ya, yang akan dimakan ini ada 1 bagian ya, per 4. 4 ini maksudnya dari 4 bagian kue tersebut ya. Oke, jadi ada 4 bagian kue, makanya jadi pecahannya ini 1/4 ya. Oke, nah sekarang nomor 6. Banyak kue ada berapa potong kue? Lihat, 1, 2, 3, 4. Banyak kuenya ada 4. Satu kue bertandaan X ya, menyatakan pecahan ya. Nah, jadi yang X yang ini anak-anak kan ada 1 kue yang diberi tanda X, maka per 4. 4 adalah jumlah seluruh kuenya. Ada 1, 2, 3, 4 atau ada 4 potong kue. Maka pecahannya ini adalah 1/4 untuk bagian yang diberi tanda X ya. Nah, ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4 ya. Oke anak-anak, jadi nanti itu anak-anak matematikanya anak-anak tulis di buku catatan ya, atau di buku latihan boleh, nanti kamu bikin serapi-rapinya. Kalau ada gambar itu dibikin rapi-rapi ya. Nah, kalau mau dikasih warna boleh, it's okay, nggak masalah ya. Nanti setelah itu setelah menulis rapi, setelah selesai seperti biasa kalian langsung kirim saja ke WA ibu ya, tidak masalah. Kalaupun ibu tidak jawab WA kalian ya, nah biasanya kan ibu kan sambil ngobrol sama guru yang lain, atau mungkin ada orang tua ya, atau mungkin pada saat ibu lagi udah sampai di rumah, kadang ibu ada yang dikerjakan juga, jadi tetap akan ibu baca ya, tetap akan ibu buka WA-nya, meskipun kalau mungkin ibu nggak sempat balas ya. Kalau yang ibu sempat kadang ibu balas oke, atau ibu kasih tanda emoji like ya. Nah, kalau yang ibu tidak sempat tapi kan ibu sudah buka ya, nggak masalah. Karena anak-anak biasanya ibu itu kalau sampai di rumah itu ya, kadang sore atau malam itu biasanya ibu latihan kor ya, latihan kor di gereja, karena ibu tuh termasuk aktivis gereja ya, ibu ini ya, termasuk aktivis gereja atau pemain organ di gereja. Jadi biasanya nanti kebetulan nanti malam ini ada latihan kor lagi ya, sore jam 6 gitu, jam 6, jam 7 sampai jam 9 biasanya latihan kor. Jadi kalau ada orang tua atau anak yang kumpulkan tugasnya ke WA ya, biasanya ibu langsung buka aja, tapi ibu nggak sempat mau balas, tapi tetap ibu nanti view ya, ibu lihat ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Jadi itu tugasnya matematika ya. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah ya. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Kemudian Siti mewarnai gambarannya. Nah, misalnya ini sketsanya seperti ini ya anak-anak ya.
Oke, sketsanya tadi seperti ini. Sketsa itu maksudnya yang gambar yang kita buat masih menggunakan pensil ya, belum diwarnai. Ini namanya sketsa ya. Misalnya anak-anak membuat gambar Doraemon, membuat gambar kucing ya, atau mungkin gambar panda, atau mungkin Spider-Man atau Ultraman ya, yang belum dikasih warna, belum diberi gambar warna, itu namanya sketsa. Nah, setelah diberi warna, ini baru menjadi sebuah gambar yang indah ya. Oke, ini cuma contoh, tapi ibu tidak suruh anak-anak buat itu ya. Coba kamu lihat suasana di halaman sekolahmu ketika jam istirahat. Amati teman-temanmu yang bermain di sana. Nah, buatlah sketsa gambar suasana bermain di halaman sekolah. Oke, ini tidak ya Ibu. Langkah-langkah untuk menggambar. Nah, yang pertama siapkan alat dan bahan, lakukan pengamatan atau observasi, buatlah sketsa gambarnya. Sketsa gambar yang tadi anak-anaknya seperti tadi, mungkin gambar Doraemon, atau mungkin gambar SpongeBob ya. Lalu setelah itu diberi warna ya. Oke, alat dan bahan yang diperlukan, misalnya pensil, krayon, penghapus ya, mungkin peraut juga, penggaris, pensil warna ya. Jadi ini cuma contoh saja yang Ibu sampaikan di sini ya. Tapi kan biasa disesuaikan lagi. Ada anak-anak yang suka menggunakan pensil warna ya, ada yang menggunakan mungkin pensil yang cair itu ya anak-anak ya. Oke, mungkin peraut juga diperlukan dan penggaris juga ya. Ciri-ciri gambar imajinasi tidak nyata. Ini merupakan khayalan atau karangan. Nah ya, merupakan suatu imajinasi seseorang. Contoh misalnya kita gambar matahari anak-anak. Kalau kita lihat benar-benar matahari itu kan hanya bulat bersinar terang ya, bahkan sampai silau mata kita mau lihatnya. Tapi kalau kita gambar biasanya anak-anak matahari, bikin ke matahari lalu mataharinya dikasih mata ya, dikasih hidung, dikasih mulut ya. Nah, terus dikasih telinga misalnya ya. Nah, apakah benaran matahari itu punya mata, punya hidung, punya mulut ya? Nah, itu namanya imajinasi atau khayalan seseorang. Nah, mungkin anak-anak ada yang berkhayal ingin menjadi Spider-Man. Nah, jadi kalian bikin gambar Spider-Man atau Ultraman ya. Nah, itu berarti anak-anak menghayal atau berimajinasi menjadi Spider-Man atau Ultraman ya. Oke, next kita lanjutkan langkah-langkah menggambarnya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Lalu lakukan pengamatan atau observasi, membuat sketsa gambar. Nah, sketsa gambar tadi anak-anak contohnya gambar yang belum diberi warna ya, masih menggunakan pensil warna, pensil biasa ya, gambar pensil biasa, itu namanya sketsa. Nah, kalau sudah kita berikan krayon atau pensil warna atau cat air misalnya ya, nah itu baru sudah menjadi sebuah gambar yang indah ya. Nah anak-anak, jadi sampai di situ materi hari ini ya. Tugasnya itu matematika yang tadi Ibu berikan tadi ya, kalian tulis, catat itu tentang pecahan sederhana. Nah anak-anak, kapan kita ulangan tema 7 subtema yang ke-1 dan subtema yang kedua ya. Jadi nanti hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita ulangan harian tema 7, subtema 1 dan subtema yang kedua ya. Nah, untuk agama dan PJOK akan Ibu usahakan, PJOK hari Jumat Ibu usahakan akan kirim materinya, dan agama juga Ibu hari ini sudah mulai membuat materi agama ya, tentang kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ya. Jadi hari ini setelah rekaman ini Ibu akan mengerjakan video pembelajaran untuk agama ya. Oke, jadi kita tutup anak-anak video pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa English Salam Marianya ya. Kita belajar sama-sama. Oke. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you. See you tomorrow. See you, bye.